Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai investasi saham pada entitas asosiasi bagian yang kelima. Bagian kelima di sini ini sebenarnya merevisi materi di bagian 4 mengenai transfer aset antara investor dan investee. Di video sebelumnya itu disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara penjualan hulu dan penjualan hilir. Padahal sebenarnya ada perbedaan di antara penjualan hulu dan penjualan hilir. Penjualan hulu atau downstream, berarti dari P ke S ya. P menjual ke S, maka P akan mencatat cash pada sales dan COGS pada inventory. Artinya profit itu ada di perusahaan P-nya. Berbeda kalau misalnya upstream. Kalau upstream yang menjual adalah S, jual ke P. S akan nyatat cash, sales dan COGS inventory. Ya, di sini profit itu akan ada di S. Artinya, pada saat penjualan downstream, kemudian ada unrealized profit, maka unrealized profit tersebut akan menjadi pengurang seluruhnya, bukan sebesar persentase kepemilikan. Sedangkan kalau di sini ya, saya tulis di sini, unrealized itu akan 100% punyanya P. Sedangkan kalau di sini unrealized-nya adalah sebesar persentase pemilikan P. Kita lihat contohnya. PT Alamanda merupakan investor yang memiliki 20% saham PT Burberry. Sepanjang 2015, PT Alamanda menjual inventory senilai 200 juta. Berarti di sini kita melihat ini adalah kasus downstream. Kemudian harga COGS-nya 140, sales-nya 200. Berarti ada profit sebesar 60 juta. Kemudian sepertiganya belum terjual, artinya yang masih belum terrealisasi itu dikalikan sepertiga sama dengan 20 juta. Ini adalah yang unrealized. Di bukunya P itu sebenarnya sudah mengakui 60 juta. Oke. Namun hanya 40 juta yang sudah benar-benar terrealisasi, 20 jutanya belum terrealisasi. Oleh karena itu, karena ini adalah downstream, semuanya ini sudah diakui oleh P. Oleh karena itu nanti 20 jutanya harus dieliminasi dari bukunya P. Sehingga jurnal eliminasi unrealized-nya adalah income from Burberry, investment in Burberry. Karena unrealized berarti dia akan mengurangi income. Kemudian mengurangi investment sebesar 20 juta. Tidak dikalikan 20%. Yang di video sebelumnya masih ada kesalahan. Kemudian apabila yang gantian sekarang PT Alamanda dan PT Burberry, yang menjual adalah PT Burberry atau PT Alamanda yang membeli, ya, nanti hasilnya akan berbeda. Ini adalah keterangan yang di atas. Ini keterangan yang di atas. Terdapat laba antar perusahaan sebesar 60 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar 40 juta telah terrealisir dan terjualnya inventory PT Burberry kepada pihak ketiga. Sementara 20 juta belum terrealisir karena inventory masih ada di gudang PT Burberry. Dengan kepemilikan sebesar 20%, pertamanya harus menangguhkan keuntungan yang belum terrealisir tetap sebesar 20 juta. Artinya 20% di sini ini untuk downstream tidak ada artinya. Jadi
di sini untuk downstream tetap 100%. Ini angkanya 20 juta. Oke, kita lihat sekarang soal yang berikutnya. PT Alamanda memiliki 20% saham Burberry. Kemudian sepanjang 2015 PT Alamanda membeli inventory dari ini dari PT Burberry. Artinya di sini adalah upstream. Karena di upstream, maka nanti keuntungannya, profitnya itu ada di S. Yang S itu dimiliki 20% oleh P. Oleh karena itu nanti 20%-nya harus dialihkan ke P, unrealized-nya. Jadi di sini kita lihat ada profit penjualan S ya, atau Burberry di sini, Burberry itu sebesar 60 juta, 200 dikurangi 140. Kemudian sepertiganya belum terjual oleh Alamanda atau masih ada di gudang Alamanda. Oke. Artinya yang belum terrealisasi sebesar 60 juta dikalikan sepertiga, itu sebesar 20 juta. Artinya dari 60 juta yang sudah dibukukan di income-nya S, itu sebenarnya 20 juta itu belum terrealisasi. Berarti harus dikurangkan sebesar 20 juta. Oke, berarti di sini jurnalnya adalah yang ini. Ini, yaitu 20% dikalikan 20 juta. Ini salah, ini 100 ya. 100% dikalikan 20 juta. Oke. Oke, keterangannya sama yang di atas, artinya pada saat dia upstream maka nanti dikalikan 20 juta dikalikan 20% dikalikan 20 juta, atau persentase pemilikan dikalikan dengan unrealized profitnya. Kalau yang downstream, semua unrealized profit itu akan mengurangi income maupun investment in S-nya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ketemu lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.